Kemarin ceritanya gue dikasih ubi sama Mak Leli. Ubinya ada yang udah dikukus dan ada yang masih mentah. Nah, yang udah dikukus ini tidak ada yang mau makan. Jadinya kan sayang, takutnya keburu basi. Ya udahlah, kepikiran aja buat dibikin jadi kocan alias kolak candil alias kolak biji salak. Sering disebut kolak biji salak karena bentuknya yang menyerupai biji salak. Mungkin apabila bentuknya menyerupai biji bunga matahari, namanya jadi kolak waci. Karena ubinya dikasih yang udah dikukus, jadi enak tidak usah mengukus lagi, tinggal dikupas doang. Namun sayangnya Mak Leli nggak ngasih gulanya, sagunya, sama santannya juga sekalian. Ngasihnya teh ubinya we doang. Gimana sih ya Mak Leli teh? Kagak ada bersyukurnya jadi orang. Udah untung dikasih ubinya, malah minta segala macem. Untungnya di rumah masih punya gula aren, sagu sama santan, jadi tidak usah beli-beli, tinggal bikin we. Ubi yang sudah dikukus dan dikupas kemudian dihaluskan menggunakan ulekan. Kenapa menggunakan ulekan? Karena adanya ulekan we di rumah, nggak ada yang lain. Kalau ubinya udah halus bisa dicampurkan dengan tepung sagu atau tepung tapioka. Bedanya tepung sagu dengan tepung tapioka adalah kalau tepung sagu terbuat dari pohon sagu, kalau tepung tapioka terbuat dari singkong. Jadi kalau di Tasikmalaya, tepung tapioka itu lebih sering disebut aci sampe. Sampe itu artinya singkong. Tahu kan singkong itu tuh yang kayak gorila yang gede banget, monyet yang gede banget. Itu mah kingkong, ce. Lagi bikin kolak candil kalah kakek kingkong dibawa. Kembali ke candil. Jadi ubi yang udah dikukus, diulek, ditambahin sagu, diuleni sampai bisa dipulung, terus dibulet-bulet. Kalau udah dibulet-bulet, digebuskan karena cai mendidih. Kalau semua candilnya udah mengapung, bisa diangkat seperti ini guys. Terus dimasukkan ke dalam air dingin, air bersih, air galon atuh ya. Selanjutnya kita siapkan kuah santannya. Tuang 2 bungkus santan instan 65 ml. Mereknya beda-beda, biarin, tidak usah seragam, tidak apa-apa, boleh guys. Kalau mau pakai santan yang langsung diperas dari kelapa juga boleh, tidak harus selalu pakai santan instan. Ini mah pedah we, gua males. Kalau yang rajin mah mau nanam dulu pohon kelapanya juga boleh, manjat sendiri, petik sendiri, parut sendiri, terus mau diperas sendiri santannya, boleh banget lah. Pokoknya pakai santan apaan aja juga boleh. Jangan lupa santannya dikasih garamnya jangan banyak-banyak, bisa nyengil entar makannya, asal we kerasa ada asin-asinnya. Dan tadi tuh gue tambahin sedikit tepung maizena supaya santannya lebih kental. Dinyalain kompornya, terus dimasak sambil terus diaduk. Masak santan ini tidak boleh ditinggal nonton drakor, harus sambil terus diaduk supaya tidak pecah. Kalau santannya udah mendidih bisa diangkat dan dituang ke wadah yang lain karena pancinya mau dipakai ngerebus gula aren. Pakai air sedikit aja supaya gula arennya larut. Dan ini tuh dimasaknya hingga si gula arennya mencair aja guys, tidak usah lama-lama ya. Bisa juga dimasak sampai airnya mendidih aja terus dimatiin kompornya, nanti si gulanya akan larut dengan sendirinya kena cai panas teh. Kalau semuanya sudah larut bisa diangkat. Kemudian si cairan gula aren ini teh disaring supaya kotorannya tidak ikut masuk. Kotorannya mah dipiceun we, cai gulanya dimasukin bareng candil. Kemudian si candil yang sudah bergelimang air gula ini dituang lagi ke dalam panci karena mau dimasak lagi. Ribet banget ya, kagak pakai colong merah sekalian tuh masak candil teh biar tambah rempong. Dak kumaha atuh ce, kalau kagak disaring dulu gula arennya teh, dulu pernah ada lalernya gua geuleuh pisan. Tambahkan larutan tepung maizena supaya hasilnya lebih kental. Kalau kental tuh kelihatannya lebih enak, jadi tidak cawelang, tidak cemplang. Candil dan air gula ini dimasak hingga mengental dan mendidih saja. Kalau sudah mengental dan mendidih, sudah bisa diangkat dan disajikan. Bersama si kuah santan tentunya, karena kalau tidak pakai santan teh asa kurang sedap, kurang nikmat, kurang gurih-gurih nyoy. Tapi hati-hati makan yang manis-manis guys, bisa diabetes karena gula teh kudu hati-hati. Kalau udah umur 30 ke atas Maya tidak pernah olahraga makannya gula-gula, aduh bahaya pisan. Tapi memang si kolak candil ini teh enak pisan, apalagi kalau buat buka puasa gening jadi takjil, meningkat mantep banget. Setiap bulan puasa pasti semua tukang takjil jualannya kolak candil. Demikian video bikin candil sambil ngacapuk, terima kasih sudah menonton.